A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Teman sekalian, siang ini masih melanjutkan kajian tauhid asma wa sifat. Allah disebut di dalam Quran Al-Quddus. Kemudian di satu hadis juga Allah disebut dengan As-Subuh. Di dalam surah Al-Hasr Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maharaja, Al-Malik, Al-Quddus, yang Maha Suci, As-Salam, yang Maha Sejahtera dan menyelamatkan, Wal Al-Mu'min, yang Maha Menjaga, yang mengamankan, Al-Muhaimin, yang memelihara keselamatan, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, yang Maha Kuasa, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kebesaran atau keagungan. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Teman sekalian, di ayat ini surah Al-Asr 23 Allah disebut dengan Al-Quddus, Allah Maha Suci. Kemudian di akhir ayat disebutkan Subhanallah. Ini kalimat tasbih, Maha Suci Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ada dua kata, yaitu Al-Quddus, kemudian Subhanallah atau Subuhum. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan Subuhum Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini sering dibaca ketika kita sholat tahajud malam atau sholat tarawih. Subuhum Quddusun, Allah itu Maha Suci. Maha Suci Tuhan, Rabbul Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat, Tuhannya para ruh. Jamaah rahimakumullah, Allah Maha Suci bermakna Allah itu suci. Allah itu bebas dari kesalahan, bebas dari kekurangan. Allah itu bebas dari keburukan. Dengan kata lain, Allah itu pasti bersih, pasti baik, pasti positif, dan sebagainya. Jamaah sekalian, ketika kita memahasucikan Allah, karena Allah itu Maha Suci, dan kita baca tasbih, kita sering baca tasbih dalam sholat kita. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Maha Suci, Rabbiyal Azim, Tuhanku yang Maha Agung, wa bihamdi, dan baginya segala puji. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi,
wa bihamdi, dan baginya segala puji. Atau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, Maha suci Engkau ya Allah, ya, Tuhan kami, bagimu segala puji dan ampunilah kami. Itu di dalam sholat, di dalam rukuk kita baca, di dalam sujud kita baca. Kita minimal rukuknya itu 17 kali, sehari semalam kita minimal rukuknya, sujudnya itu 34 kali. Kalau kita baca bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, setiap sujud itu kita baca 3 kali, sujud minimal kita 34 kali, akhirnya 34 dikalikan 3, 102 kali minimal kita baca itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, baginya segala puji. Artinya apa? Bacaan yang selalu diulang, ya. Saking banyaknya juga kita ulang. Tentunya kita harus bisa betul-betul memahami, menghayati dan mengamalkan hikmah dari Allah itu Al-Quddus, Maha Suci. Ini belum kita baca tasbih ba'da sholat, zikir tasbih, subhanallah, 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 33 kali setiap sholat. Ada 5 waktu, 33 kali 5, itu sudah berapa? 33 kali 5, 165. Masya Allah. Teman sekalian, ketika kita membaca tasbih, meyakini kebenaran tasbih subhanallah, Allah Maha Suci, itu kita pahami dalam 2 konteks. Saya sebut 2 konteks. Satu, konteksnya kepada Allah. Yang kedua nanti konteksnya kepada manusia. Kepada Allah maknanya Allah itu Al-Quddus, Maha Suci. Kemudian kita ungkapkan dengan kalimat tasbih subhanallah, Allah Maha Suci. Artinya Allah memang benar-benar suci. Allah itu benar-benar bebas dari kesalahan, bebas dari kekurangan, bebas dari negatif, bebas dari kekotoran. Allah itu selalu positif. Allah itu pasti benar, Allah itu pasti bersih. Itu keyakinan kita. Sehingga kita ucapkan tasbih dalam konteks Allah. Misalnya ketika melihat ciptaan Allah, alam ini begitu indah, kita ucapkan subhanallah, Allah Maha Suci. Allah menciptakan alam ini dengan penuh kebenaran, penuh kebersihan, penuh positif. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang kotor. Penuh kesempurnaan. Itu dalam konteks kepada Allah. Kemudian bacaan tasbih yang kedua dalam konteks manusia. Subhanallah, kita meyakini bahwa Allah itu suci dari sifat manusia, tidak sama dengan manusia. Allah itu beda dengan makhluk. Kalau di surah Al-Ikhlas kita baca walam yakullahu kufuwan ahad, mukhalafatul lil hawadith. Maka kalau nanti ada orang lain yang merayakan hari kelahiran Tuhan, kita nggak usah ikut campur, karena Allah tidak dilahirkan kayak manusia, tidak. Allah Maha Suci. Dalam konteks manusia, bacaan tasbih itu adalah ketika kita melihat manusia itu berbuat negatif, berbuat salah, berbuat dosa. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Al-insan itu tepatnya salah dan lupa. Sehingga ketika kita
melihat seseorang itu melakukan kemaksiatan, kemungkaran, sesuatu yang dosa, ucapkan subhanallah. Contoh yang konkret di dalam sholat, imam batal atau imam melakukan kesalahan baca, kesalahan gerakan, kesalahan rakaat misalnya, apa yang diucapkan makmum laki-laki? Baca subhanallah. Jadi bacaan subhanallah makmum itu terhadap imam yang melakukan kesalahan, kemudian imamnya menyadari salah dan kemudian dibenarkan. Ini dapat kita ambil keluar masjid kalau sholat dan di dalam masjid katakanlah. Ketika di luar masjid, di masyarakat kita melihat kemaksiatan, ucapkan tasbih subhanallah. Nah, kalau melihat manusia seperti itu, boleh ucapan tasbih digabung dengan istighfar. Kita melihat ada tawuran, melihat ada zina, melihat ada pejabat ditangkap KPK misalnya, ucapkan subhanallah astaghfirullah, ditambahin naudzubillah boleh. Kemudian kalau yang pertama tadi dalam konteks Allah itu kuasa, maha bersih, kita akan mengucapkan subhanallah dalam konteks Allah boleh digabung sama hamdalah. Maka jemaah sekalian, kalimah tasbih kita baca dalam konteks Allah, kita gabung dengan tahmid atau takbir, subhanallah alhamdulillah, subhanallah Allahu akbar, karena kita melihat kesempurnaan kesucian Allah. Sebaliknya, kalau kita melihat kesalahan manusia, kita bisa gabung dengan istighfar, subhanallah astaghfirullah. Demikian jemaah sekalian, singkat yang bisa saya sampaikan, bahwa Allah itu maha suci, al-Quddus, yang setiap hari kemudian kita ungkapkan, memahasucikan Allah dengan kita membaca tasbih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.